Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita belajar tentang waktu Tuhan. Ya. Yohanes 11 ayat 5 dan 6, saya akan bacakan firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Waktu Tuhan. Ya. Ada satu pujian, ya. Waktu Tuhan adalah waktu pasti yang terbaik. Ya, kita mungkin bisa begitu gampang ya menyanyikan dengan mudah menyanyikan lagu tentang waktu Tuhan. Tapi acap kali kita berpikir waktu Tuhan itu tidak tepat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di sana Lazarus dibangkitkan, seluruh kita pasti sudah tahu, apalagi kita yang mulai dari sekolah minggu, sudah tante atau om ini pasti kalau cerita tentang Lazarus, saya tahu. Ya, dia mati, dia dibangkitkan, dia sudah 4 hari dalam kubur, Yesus datang, Yesus bangkitkan dia. Itu secara umum kita betul-betul memang tahu. Ya. Ini tentang kematian dan kebangkitan Lazarus. Di sini diceritakan ada satu keluarga. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Betania. Maria, Marta dan Lazarus. Jadi waktu Lazarus sakit, wajar karena mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Mereka memberi kabar tentang Lazarus yang sakit. Pertanyaannya, ya, dari ayat yang kita sudah baca tadi, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pertanyaan, katanya sahabat, ya, udah dengar kabar Lazarus, dia yang engkau kasihi sakit, ya, kok enggak ada rasa kasihan ya? Padahal kabar sudah jelas. Dan ayat yang kelima tadi dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bagaimana sih namanya seorang sahabat ya? Di dalam Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jelas itu arti sahabat, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kaitannya tadi di dalam ayatnya yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi begitu kontras ayat yang ke-6, waktu dia dengar Lazarus sakit, ia sengaja, ada kata sengaja di sana, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, seorang sahabat yang model apa sih? Kita bisa bertanya seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang waktu Tuhan dalam peristiwa Lazarus ini? Yang pertama dikatakan hidup itu fana, tidak ada yang dapat memastikan. Ada lagu yang lama ya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu lagu-lagu legenda. Ya. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu keinginan. Tapi kita tidak bisa memutuskan, bukan? Walaupun sudah dengan usaha yang maksimal.
Tiga saudara ini hidup di dalam satu keluarga, ya, Marta, Maria dan Lazarus. Dan kita tahu, ya, kita pelajari tidak ada yang dapat menentukan sampai kapan batas waktu kita di dunia ini dan apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi ketiga saudara ini adalah orang-orang yang masih muda. Karena mereka kalau sudah berumah tangga pasti mereka keluar, punya rumah tangga sendiri. Ini mereka masih kumpul satu rumah. Tidak ada diceritakan Marta punya suami, Maria punya suami, Lazarus punya istri, tidak ada diceritakan di sini. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang masih muda. Dan kita tahu tidak ada orang yang mau meminta sakit, bukan? Tapi sakit itu bisa datang tanpa diminta. Persoalan bisa datang tanpa diundang. Tidak usah kita buat undangan, mari persoalan datanglah di dalam rumah tanggaku, tidak usah. Dia bisa datang sendiri. Bahkan dikatakan maut bisa menjemput kapan saja. Usaha mungkin kita sudah lakukan, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan, bukan? Buktinya mereka udah berusaha, mereka mengirim kabar kepada Yesus. Dia yang engkau kasihi sakit. Itu usaha. Ya. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda, jangan mengklaim, saya ini kuat kok tante. Coba kalau saya buka baju yang laki-laki, body saya ya six pack. Kalau yang itu, aduh bodinya kayak roti kasur katanya begitu kan. Lain dong seperti saya. Jangan mengklaim kita kuat. Karena umur ada di tangan Tuhan. Waktu Tuhan yang akan berlaku bagi setiap manusia. Kita ingat kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian. Kematian pertama di dunia ini adalah anak muda yaitu Habel. Kenapa saya bisa berkatakan anak muda? Ketika Allah tanya, Kain di mana Habel adikmu? Memang dia bilang begini, memang saya penjaga adikku. Ya. Ini kematian seperempat bumi. Habel anak muda. Jadi yang pertama tentang waktu Tuhan itu hidup itu fana. Tidak ada yang dapat memastikan. Lazarus bisa sakit. Lazarus bisa meninggal. Yang kedua yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, Allah bekerja sesuai waktunya. Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pekerjaan Allah tidak dapat kita selami. Tetapi apa yang Tuhan buat semua itu untuk kebaikan kita. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia, di mana dia berada. Sudah ada kabar jelas, masih menunda. Kalau kita pikir pakai ini tidak sesuai dengan waktu kita, bukan? Tujuannya supaya nanti dia akan memperkuat iman keluarga ini, iman para murid, dan Yesus akan melaksanakan bagi mereka sesuatu yang lebih baik lagi. Ayat yang keempat dia sudah katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yesus sudah katakan seperti itu ketika dia dengar Lazarus sakit. Tetapi secara gamblang, ya, kalau secara kasat mata kita juga bisa menilai, Tuhan, tindakan Yesus tampaknya ya menunjukkan dia tidak terlalu peduli ya. Dia kurang memperhatikan penderitaan satu keluarga ini. Secara kasat mata loh ya. Tapi
Tapi Yohanes kenapa sih berulang-ulang ya? Yohanes menekankan Yesus itu mengasihi keluarga ini. Yesus merasakan kesedihan mereka. Tadi ayat yang kelima dikatakan Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Kalau lihat kata-kata ini berarti dia punya rasa ya, belas kasihan, bukan? Ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Ya, 3 ayat. Tetapi secara kasat mata orang mungkin melihat ya, Yesus kurang memperhatikan keluarga ini. Karena mereka tidak mengerti bahwa Allah bekerja sesuai waktunya. Penghitungan waktu dan tujuan Yesus berbeda dengan yang mereka mau ya. Allah menjawab kita sesuai dengan kasihnya ya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Cuma ya acap kali kita tidak mengerti atau kita tidak mau mengerti tujuan Allah yang sebenarnya. Kita mau ya memaksakan Allah sesuai dengan kehendak kita. Marta bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini pasti saudaraku tidak mati. Ya, dia menyesalkan kenapa sih Yesus telat sekali datangnya. Orang-orang yang ada atau masyarakat di sana juga bisa menilai seperti itu. Percuma, udah mati orangnya baru datang. Untuk apa lagi, gitu kan? Udah jelas-jelas dipanggil Lazarus sakit. Kok datangnya baru sekarang? Berapa jauh sih dari sana yang tempat kami memberitahu sampai di tempat ini? Buktinya udah telat waktunya. Karena apa? Mereka tidak tahu Allah bekerja sesuai dengan waktu Allah sendiri. Yang ketiga yang kita lihat dari peristiwa tentang waktu Tuhan di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi waktu Tuhan. Ya. Ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Apa kata Yesus? Angkat batu itu. Ya. Jadi batu itu harus diangkat atau digulingkan ya. Seperti waktu Yesus mati juga dia masuk di dalam sebuah goa, itu ditutup sama batu penutup kubur. Angkat batu itu. Ya. Pekerjaan mengangkat batu itu bisa dikerjakan oleh manusia, bukan? Walaupun batu itu sebesar apapun, kuburan Yesus ya, batunya itu diameter 3,75 meter, 3,7, jadi besar diameternya, itu diangkat kurang lebih 8 orang. Tetapi sebanyak-banyak orang, tetapi bisa bukan diangkat oleh manusia. Jadi pekerjaan mengangkat batu dapat dikerjakan oleh manusia, tetapi membangkitkan orang yang ada, orang mati yang ada di balik batu itu, manusia tidak bisa kerjakan. Hanya Allah yang mampu mengerjakan. Angkat batu itu. Apa yang kita dapat di dalam ayat ini? Apa yang menjadi tugas kita manusia lakukan? Ya. Lakukan perintah itu dengan satu ketaatan. Maka Allah juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jadi punya porsi masing-masing. Yang ketiga yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi waktu Tuhan. Nah, Marta ya,
Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta mencoba menghalangi waktu Tuhan. Secara manusia, ya, ini bukan waktu yang tepat, Tuhan. Lazarus sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini mustahil, Tuhan. Jangan sampai waktu batu digeser, keluar bau, jadi gunjingan orang. Ya. Marta mencoba menghalangi waktu Tuhan. Sadar atau tidak sadar, acap kali kita pun ya suka melakukan hal ini, menghalangi waktu Tuhan dengan segala argumentasi. Coba Tuhan kemarin begini, pasti begini, gini ya, mengandai-andai apa menghalangi waktunya Tuhan. Kenapa sih Tuhan tidak bekerja 2 hari yang lalu? Kalau sekarang, saya tidak dapat apa-apa ini Tuhan. Itu semua mungkin ya muter-muter di dalam pikiran kita. Kenapa? Kita mencoba menghalangi waktu Tuhan. Bisa jadi guncingan orang. Ya, orang bisa kabur. Karena apa? Sudah mulai berbau, bau itu keluar dari kuburannya Lazarus. Marta bisa menghalangi waktu Tuhan untuk memberkati Lazarus dengan kebangkitan. Kalau Yesus ikuti apa maunya Marta, ya, Tuhan dia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati. Tapi ayat yang ke-40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus singkirkan semua halangan-halangan itu. Dikatakan tidak ada seorang pun dapat menghalangi waktu Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Waktu Tuhan masih buka pintu bahtera Nuh, ya, Nuh mulai mengajak, ayo masuk. Mereka cuma bilang, ya Nuh ini enggak waras. Itu pintu kemurahan masih terbuka. Mereka mengolok-olok Nuh. Hanya binatang yang masuk. Tetapi ketika pintu kemurahan Tuhan sudah ditutup, hujan mulai. Ya mereka bilang, Nuh tolong buka pintu. Tetapi pintu itu sudah tidak bisa terbuka lagi. Sekali lagi ya, mungkin firman Tuhan ini, ya bagaimana ya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi waktu Tuhan. Jadi kita belajar pada malam hari ini ya tentang waktu Tuhan di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus. Yang pertama, bahwa hidup itu fana, tidak ada yang dapat memastikan, semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan kita kadang saya masih kuat. Tiap pagi saya minum ginseng. Kuat. Tetapi kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita. Yang kedua, Allah bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Makanya saya katakan tadi, acap kali kita bisa gampang nyanyikan lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi acap kali kita juga menggerutu, Tuhan ini bukan waktunya. Udah telat Tuhan, kenapa tidak dari kemarin? Yang ketiga, tidak seorang pun dapat menghalangi waktu Tuhan. Kalau sudah waktunya, dia akan bekerja. Malam hari ini, apa yang menjadi masalah kita? Ya, kita mungkin sudah berdoa berkali-kali, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, belum ada jawaban. Tetapi kita belajar mengerti tentang waktunya Tuhan. Ya, banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Izinkan kapan waktunya Tuhan bekerja, dia akan bekerja segera di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berlutut.